Ya, selamat pagi Bu Risma. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Yuni. Maaf mengganggu waktu Bu Yuni. Oh, sama sekali tidak mengganggu kok. Tadi Bu Risma WA ya, katanya hari ini ada yang mengganjal di hati Bu Risma dan ingin berbagi cerita dengan saya ya Bu. Iya, betul Bu Yuni. Nah, kira-kira apa nih yang mau dibicarakan sama Bu Risma? Begini Bu Yuni, ada salah satu murid di kelas saya Bu yang sering tidak masuk sekolah dengan alasan itu setiap hari berbeda-beda. Pokoknya ada aja Bu Yuni. Terkadang beralasan bangunnya kesiangan. Terus lain harinya alasannya sakit perut. Terus, dan sakit perutnya tuh anehnya setiap mau jam berangkat sekolah gitu loh, Bu. Masa kayak gitu sering, kan aneh ya, Bu, ya. Terus juga, mmm, alasannya menunggu sarapan dari ibunya yang belum matang lah, jadi kesiangan, telat berangkat ke sekolah, begitu Bu Yuni. Ya. Jadi nanti fokus pembicaraan kita ini tentang murid yang sering tidak masuk sekolah dikarenakan alasan yang berbeda-beda setiap harinya. Termasuk tadi ya Bu Risma sakit perut, tadi ya Bu Risma. Iya iya Bu Yuni. Nah, dari percakapan ini nanti kira-kira apa yang ingin Bu Risma ingin dapatkan? Saya itu ingin membantu murid tersebut, Bu Yuni. Saya ingin membantunya bagaimana agar namanya Chelsea. Nah, bagaimana agar Chelsea itu tidak mengulangi perbuatannya. Oke, Bu Risma. Jadi, tapi sebelumnya Bu Risma sudah pernah melakukan langkah apa, langkah penanganan apa untuk membantu Chelsea tersebut? Saya itu sudah sering menasehatinya, konsultasi dengan wali murid. Dari hasil konsultasi, Chelsea itu tidak bersama ayahnya, jadi tidak tinggal bareng bersama dengan ayahnya gitu loh, Bu. Nah, Mm-mm. ternyata ibunya itu tidak di rumah karena ibunya itu TKI di Hong Kong. Jadi Oh, di rumah tuh sama ayahnya, juga sama neneknya yang sering buatkan sarapan, tapi ya namanya kan nenek ya, jadi menunggu sarapan neneknya itu, seringkali terlambat dia. ya ya ya. Tapi menurut Bu Risma sudah menasehati Chelsea ya, Iya, dan sudah sudah memberikan konsultasi. sudah sudah. Nah, hmm, Nah, dari nasihat yang Bu Risma sampaikan dan konsultasi yang Ibu berikan kepada Chelsea tersebut, kira-kira jika dilihat dari rentang 1 sampai 10, di mana posisi Bu Risma dalam pencapaian tujuan Bu Risma tadi? Menurut saya masih ada di posisi 5 itu, Bu. Nah baik. Jadi Bu Risma nanti dari posisi 5 ini ingin meningkatkan menjadi posisi berapa Ibu? Saya inginnya 8. Hmm, nah, kira-kira nanti untuk mencapai posisi 8 ini, apa saja yang bisa Ibu Risma lakukan untuk membantu Chelsea tadi yang sering bolos tadi, Ibu? Sebenarnya itu yang sekarang saya pikirkan, Bu. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana untuk membantu Chelsea agar semangat datang ke sekolah dan tidak membolos lagi? Eh, tapi kalau menurut pengalaman Bu Risma sendiri, anak-anak itu senangnya diperlakukan seperti apa sih, Bu? Supaya mereka itu rileks, lebih semangat sekolah, dan lebih fokus. Kira-kira apa, Ibu? Mungkin ada ruang tersendiri untuk kita ngobrol gitu, Bu, untuk kita sharing antar guru dan siswa, kemudian saling berbagi cerita dari hati ke hati. Mungkin bentuknya ada yang membantu murid mencari jalan keluar atau sekedar ngobrol santai begitu, Bu.
Nah, jadi dari dua hal ngobrol dalam hal santai atau ngobrol dalam mencari solusi tadi, kira-kira yang bisa dilakukan Bu Risma yang mana? Dua-duanya bisa saya lakukan, mungkin hanya tinggal mengatur waktu saja, Bu. Biar saya lakukan satu persatu dengan anak yang mempunyai masalah tadi, atau dengan ngobrol santai bersama teman-teman. Tapi eh, yang mana yang mungkin bisa Bu Risma lakukan dalam waktu yang dekat sekali? Saya dalam waktu dekat bisa ngobrol dengan Chelsea atau teman-temannya, ngobrol santai seperti itu, mungkin juga akan lebih mengena, Bu. Nantinya kan saya juga akan lakukan dengan teman-temannya atau ke Chelsea langsung gitu. Dengan memberikan pertanyaan pancingan, kemudian bagaimana caranya agar kita itu tidak terlambat bangun, kemudian memanfaatkan apa saja yang didapat jika aktif masuk sekolah. Jadi memberikan mm, motivasi juga kalau kita disiplin masuk ke sekolah itu tidak terlambat, selalu tepat waktu itu nanti akan begini-begini gitu, Bu. Bagus sekali Bu Risma. Nah, kira-kira Bu Risma kapan akan menindaklanjuti tadi rencana-rencana Ibu tadi? eh saya akan meluangkan waktu untuk ngobrol santai bersama Chelsea atau murid-murid. Mungkin akan saya lakukan ketika istirahat. Baik. Nah, Mm-mm. tapi itu betul sekali ya Bu Risma ya. Supaya masalah itu bisa segera diselesaikan, sebaiknya apa yang Bu Risma segera segera apa namanya ditindaklanjuti begitu ya. Nah, eh, apa namanya jadi Bu Risma sudah mempunyai gambaran ya Bu ya dari penyelesaian masalah Ibu tadi ya. Iya, Bu. Tadinya kira-kira apa yang sudah Bu Risma dapatkan dari obrolan kita tadi Bu? Saya sudah bisa mendapatkan satu solusi, Bu Yuni, untuk masalah saya. Oh begitu. Nah sekarang bagaimana perasaan Ibu sebelum kita melakukan percakapan ini, saat melakukan percakapan dan setelah melakukan percakapan ini tadi Ibu? Bisa menceritakan Ibu? Perasaan saya lega, Bu. Jadi lega karena masalah saya sudah teratasi dan mendapat solusi berkat Bu Yuni juga. Oh begitu. Ya. Iya. Ya. Baik untuk percakapan kita sampai di sini ya Bu Risma ya. Iya. Ya, saya tunggu kabar baiknya. Semoga anak-anak yang punya permasalahan tadi bisa teratasi dan menjadi anak-anak sukses untuk murid Bu Risma dan murid-murid Bu Risma. Amin. Terima kasih Bu Yuni atas Ya, waktunya. sama-sama Bu. Sampai berjumpa di lain waktu ya Bu ya. Kita Iya. akan mengobrol tentang tadi hasil pencapaian Ibu. Iya. Iya Bu Yuni.